Halo Sobat Aksi, selamat datang di Pods Aksi yang ketiga. Apa kabar nih Sobat Aksi? Semoga teman-teman Sobat Aksi dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Pastinya dong Kak, apalagi ini acara yang ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Dan nanti pastinya acara ini akan memberikan inspirasi dan manfaat bagi Sobat Aksi sekalian yang akan dibawakan oleh kedua narasumber kita yang super duper keren. Mantap banget nih. Nah, di aksi yang ketiga kali ini, kita bakal sharing dan cerita pengalaman dari kedua narasumber kita pada hari ini dengan tema yang tentunya keren habis, yaitu What should we do as a college student? Wow, keren sekali ya Kak tema kita ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai sharing kali ini, gimana kalau kita kenalan dulu nih kepada Sobat Aksi sekalian? Kenalin, aku Fani. Dan aku Nina, yang akan membersamai narasumber keren kita pada Pods Aksi yang ketiga kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, nih Kak Nina, gimana kalau kita langsung saja berkenalan dengan dua narasumber kita yang super duper keren ini? Oke, mantap nih Van. Pasti teman-teman Sobat Aksi yang lagi dengerin udah pada nggak sabar ya. Nah, kalau gitu langsung aja untuk narasumber kita yang pertama ada Kak Balkis. Selamat siang Kak Balkis. Selamat siang. Oke, mungkin Kak Balkis bisa kenalan gitu ya, nama, asal, dan dari kelas mana. Hai Sobat Aksi, nama aku Fadila Balkis Arifah, biasa dipanggil Balkis, dari jurusan akuntansi kelas A20. Oke, mantap banget nih. Nah, kali ini kan Kak Balkis join ikut pot aksi ya. Gimana nih perasaan Kak Balkis nih jadi narasumber di pot aksi yang ketiga kali ini? Sebenarnya nggak nyangka sih sempat diundang di acara yang bagus ini gitu, dan deg-degan pastinya karena takut banget kalau misalkan jawabannya tidak sesuai dengan ekspektasi mungkin, jadi excited dan deg-degan gitu. Wah, santai aja ya Kak Balkis kali ini. Pokoknya semoga pengalaman yang nanti diceritakan Kak Balkis bisa menginspirasi teman-teman Sobat Aksi semuanya. Mungkin bisa langsung nih Kak Fani, siapa nih narasumber kita yang kedua? Oke, mungkin kita bisa lanjut ke narasumber kita yang kedua, yang tentunya nggak kalah keren ya Kak Nina, dari narasumber kita yang pertama tadi. Ada Kak Zidan. Halo Kak Zidan. Halo. Dan mungkin dari Kak Zidan bisa kenalan nih, bisa nyebutin nama, terus alamat, sama kelasnya. Halo Sobat Aksi, kenalin nama aku Muhammad Zidan Maulana, biasa dipanggil Zidan, dari jurusan akuntansi kelas B21 dan asalnya dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Oke, mantap sekali ya. Selanjutnya aku mau tanya gini ke Kak Zidan, gimana perasaan dari Kak Zidan bisa join dan gabung di POTS Aksi yang ketiga kali ini? Ini ya, aku sangat bersyukur sekali dan juga senang gitu bisa berkesempatan gitu untuk sharing-sharing pada pod aksi kali ini gitu. Dan ya semoga yang aku sampaikan nanti bisa bermanfaat gitu untuk semua pendengar pod aksi ini. Gitu. Oke, tentunya ya Kak. Semoga nanti yang di-sharing dari Kak Zidan ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat kepada Sobat Aksi sekalian. Selanjutnya ada apa nih Kak Nina? Ternyata mantap-mantap banget ya narasumber kita tuh. Dan kebetulan mereka juga masih jauh ya, jadi kita belum bisa ketemu langsung gitu. Semoga secepatnya besok kita bisa dipertemukan secara tatap langsung. Selanjutnya kita bisa langsung ke sesi sharing dengan tema kita kali ini yaitu What should we do as a college student? Nah, ngomong-ngomong dengan tema kita ini, gimana sih pandangan kakak mengenai tema yang kita bawakan pada hari ini? Nah, mungkin bisa dimulai dari Kak Balkis. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Menurut aku dari tema What should we do as a college student, setelah dengar tema yang dibawakan langsung kebayang banyak banget rencana
dan kegiatan yang bisa aku lakuin saat menjadi mahasiswa. Gak hanya belajar di kelas, tapi juga menambah pengalaman dan mengasah keterampilan yang kita punya dengan ikut kegiatan kampus, lomba sesuai dengan minat dan bakat, dan yang paling aku suka itu membangun relasi dengan berbaur di lingkungan pertemanan. Ya bisa dibilang seru-seruan bareng teman, menikmati masa perkuliahan, dan masih banyak lagi. Bener banget nih Kak Balkis. Pastinya teman-teman maba tuh banyak juga ya yang bertanya-tanya gitu. Aku tuh nanti kuliah harus ngapain ya? Wah, aku nggak ada kenalan nih kakak tingkat yang bisa sharing-sharing gitu. Jadi pastinya dari tema kita kali ini bisa jadi wawasan buat teman-teman maba ya Kak Balkis. Iya, benar banget. Oke, mantap banget. Mungkin dari Kak Zida nih, gimana sih pandangan kakak mengenai tema yang kita bawakan tadi, yaitu what should we do as a college student? Oke, kalau dari aku sendiri ya, what should we do as a college student? Ya tentu tema ini merupakan tema yang sangat relevan gitu dengan suasana saat ini gitu. Soalnya kan tidak lama lagi gitu KKMB ataupun PPSMB itu kan akan dilaksanakan gitu untuk tahun periode sekarang gitu. Nah, jadi sedang banyak para mahasiswa baru nih yang sedang dalam masa transisi gitu dari yang asalnya itu siswa menjadi mahasiswa gitu. Mungkin dari maba ini muncul pertanyaan gitu kan, apa bedanya siswa dan mahasiswa gitu kan. Nah, secara esensi menurutku memang keduanya sama ya, di mana siswa dan mahasiswa itu ya sama-sama belajar, terus juga mengerjakan tugas itu dan lain sebagainya. Nah, bedanya itu ya mahasiswa ini lebih independen gitu atau lebih bebas. Nah, bebas di sini itu maksudnya ya dalam artian kayak ini apa lebih bertanggung jawab lah gitu. Nah, selain itu juga mahasiswa sebagai mahasiswa ya khususnya di UNY gitu ya memiliki peluang yang lebih besar gitu ketimbang saat di SMA dan sederajatnya gitu. Ya maksudnya punya peluang itu ya kenal dengan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda gitu kan. Nah, terus juga berpeluang mendapatkan pengalaman yang lebih lagi gitu kan. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang ada di kampus itu. Nah, mungkin itu ya sekilas mengenai mahasiswa gitu dari apa yang aku tahu. Dari tema yang dibawakan dapat semacam memberikan arah gitu kepada para mahasiswa itu. Khususnya para maba ya yang baru mengenal dunia kampus gitu. Jadi ya sebagai mahasiswa perlu berpikir kritis gitu, kegiatan apa aja gitu, apa dan manfaatnya apa aja. Mantap sekali ya penjelasan dari Kak Zida ini, sangat komplit dan menjelaskan apa sih itu bedanya antara siswa dan mahasiswa. Yang tentunya ini bakal bisa jadi gambaran bagi mahasiswa baru yang masuk di bulan Agustus nanti. Selanjutnya nih Kak, aku mau tanya dulu ke Kak Zidan. Apa sih yang kakak lakuin sebagai seorang mahasiswa, itu kesibukannya apa aja? Kalau dari aku sendiri ya, aku udah setahun nih di UNY gitu sebagai mahasiswa. Yang pertama tentu pengalaman ya hampir semua mahasiswa gitu ya belajar gitu kan mengikuti perkuliahan gitu. Lalu juga mengikuti organisasi ya. Aku ikut organisasi di tingkat fakultas ya yang bergerak di bidang spiritual gitu. Ya, ya namanya Al-Fatih ya. Selanjutnya juga aku mengikuti beberapa kepanitiaan, terus juga lomba-lomba dan webinar gitu. Ya banyak sekali gitu kan peluang untuk didapatkan gitu, mendapatkan pengalaman dan pengetahuan di kampus gitu. Ya jadi manfaatkanlah sebaik mungkin gitu. Nah selain itu juga selain di kampus juga aku ini ya kayak part time job gitu sebagai freelancer ya karena aku suka motret foto video gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi gitu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sama mahasiswa gitu. Mahasiswa ya memiliki peluang yang lebih besar gitu. Oke, mantap banget ya dari Zidan ini. Walaupun masih berjalan 2 semester, tapi pengalamannya cukup sangat keren ya. Nggak cuma cukup ya. Mungkin selanjutnya dari Balkis nih. Dari Kak Balkis nih, apa nih yang udah kakak lakuin selama 4 semester ini sebagai seorang mahasiswa? Mungkin kalau dari aku, kesibukan dan apa yang aku lakukan selama 4 semester ini itu jelas belajar, karena itu menjadi pokok kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa ya. Belajar di sini tuh belajar apa aja yang bisa dipelajarin gitu. Mumpung kita berada di lingkungan pendidikan, di mana kita diberikan banyak banget jalan untuk belajar dari pengalaman atau belajar dari mata kuliah yang kita ambil. Karena menurut aku, nggak semua pelajar punya nasib yang sama,
bisa belajar di tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau perkuliahan. Jadi kita nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Biasanya kesibukan belajar yang aku tekuni yaitu belajar mata kuliah yang diambil, memperdalam mata kuliah tersebut melalui buku, jurnal, dan juga banyak latihan bareng teman, dan kadang sama yang beda angkatan gitu, biar bisa belajar lebih banyak. Selain fokus di kelas, biasanya aku mencari kegiatan di luar interaksi kelas, contohnya berinteraksi dengan mahasiswa lain atau dosen melalui organisasi, berinteraksi dan bergaul dengan teman main, karena mau nggak mau kita akan terus hidup atau berkehidupan di lingkungan masyarakat, dan itu penting banget bagi aku sebagai seorang mahasiswa dalam rangka pengembangan soft skill yang dimiliki seperti soft skill public speaking, berpikir kritis, mengasah jiwa kepemimpinan, berorganisasi, dan masih banyak lagi. Kesibukan lain yaitu membangun relasi yang lebih luas di lingkungan eksternal, contohnya mengikuti perlombaan yang diselenggarakan oleh kampus-kampus yang berbeda di Indonesia, dan juga mengikuti kegiatan perlombaan yang ada di lingkungan universitas. Oke, wah mantap banget ya Kak Balkis. Emang ya namanya mahasiswa aktif itu tetap harus balance gitu antara akademik dengan organisasi ataupun lomba-lomba. Mantap banget nih Kak Balkis. Nah selanjutnya apa nih Kak Fani? Oke, wow keren sekali ya dua narasumber tadi. Udah punya kesibukan yang menurut aku itu sangat wow sekali. Iya, sangat insightful ya Kak ternyata kehidupan mereka ini. Iya, sangat padat sekali ya mereka. Oke, melihat cerita yang udah kalian sampaikan tadi, apa sih yang membuat kakak-kakak tuh tertarik untuk mengikuti organisasi maupun lomba-lomba yang ada? Mungkin bisa dimulai dari Kak Zidan dahulu. Oke, kalau dari aku, tadi kan aku mengikuti organisasi AT ya. Jadi awalnya dulu saat aku maba itu memang aku banyak maunya gitu waktu itu. Jadi ingin ikut ini itu gitu kan, semuanya itu kayak terlihat menarik gitu. Nah, tapi aku sempat terpikir gitu untuk fokus sama kualitas saja gitu. Jadi bukan sama kuantitas. Jadi ya gak usah banyak-banyak gitu. Jadi ya ketika aku ikut, aku bisa totalitas gitu di sana. Nah, kenapa nih aku pilih Alpati ya? Waktu itu kita kan tertariknya. Nah, karena aku ingin fokus ke arah spiritual ya. Maksudnya ya aku kan jauh-jauh gitu kan dari luar kota juga gitu. Nah, pengennya ada yang jagain gitulah dari sisi spiritualnya. Jadi karena kan di Jogja tuh kan dinamika dan pergaulannya itu beragam banget gitu. Nah, jadi makanya cari benteng lah simpelnya kayak gitu. Ya, mantep banget nih Kak Zidan, bener banget ya. Kalau kita sebagai mahasiswa juga nggak usah kayak yang ikut-ikutan temen juga ya. Mungkin disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oh, kita pengen meningkatkan spiritual, berarti kita ikut organisasi yang mengarah ke spiritual, seperti itu. Seperti Kak Zidan tadi, bener banget. Nah, kalau dari Kak Balkis nih, gimana? Apa yang membuat Kak Balkis nih tertarik selain fokus pada akademik, juga mengikuti organisasi dan lomba-lomba? Sama seperti Zidan sih, banyak banget yang menarik saat jadi mahasiswa baru gitu. Apalagi pas online itu banyak banget kegiatan online yang menurut aku interesting tentang pengenalan Ormawa dan juga UKM. Banyak banget yang pengen banget diikutin. Cuman aku pribadi harus fokus terhadap satu tujuan dan satu output yang ditentukan oleh diri aku sendiri. Jadi aku memilih satu UKM yang benar-benar bisa mewadahi passion dan skill aku gitu. Contohnya UKM Kristal, di mana banyak banget kegiatan yang berkaitan banget sama perlombaan gitu, dan tentang debat dan juga kepenulisan. Jadi aku sangat tertarik untuk mengikuti itu dan memperdalam di dalam UKM Kristal tersebut gitu. Sebenarnya organisasi dan lomba itu merupakan jalan kita sebagai mahasiswa dan mempermudah kehidupan kita banget di kampus. Ketika kita ikut organisasi, kita jadi tahu sistem di kampus itu seperti apa, bagaimana cara menyelenggarakan event, tahu cara mengurus proposal dan berkas lain, dan lebih kenal banyak dosen dan staf kampus sih. Jadi kalau misalkan ada hal penting atau kendala perkuliahan, tahu harus menghubungi siapa gitu. Hal yang sama juga berkaitan dengan perlombaan. Lewat organisasi, kita jadi tahu karakter dan minat seseorang. Jadi kalau mau cari partner lomba, jadi lebih mudah gitu. Apalagi di dalam suatu organisasi sering banget kan nge-share pamflet perlombaan, keluar maupun di dalam kampus gitu.
Jadi lebih ke manfaat dari ikut organisasi dan perlombaan sih yang jadi hal menarik buat aku untuk ikut serta dalam kegiatan di dalamnya. Oke, ya benar banget ya dari Kak Balkis tadi. Pasti banyak kelebihan yang akan kita dapat dari mengikuti organisasi dan lomba-lomba itu tadi. Oke, nah dari kalian ini kan selain akademik juga mengikuti organisasi dan lomba tadi ya, dan itu mungkin akan berjalan secara bersamaan gitu. Nah, gimana sih kalian mengatasi, mungkin kalian pernah ya merasa burnout atau lelah gitu menjalani kegiatan-kegiatan itu. Nah, kalau dari kalian nih, gimana cara kalian mengatasi situasi seperti itu? Nah, mungkin dari Balkis bisa menyampaikan. Mungkin dari versi aku sendiri, cara mengatasi capek akibat banyaknya kegiatan itu bisa dengan istirahat sebentar sih. Mungkin dengan nonton film atau mungkin dengan tidur gitu untuk memulihkan tenaga yang ada di dalam diri kita gitu. Setelah itu kita langsung ngeplan apa aja yang harus dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan kita ke depannya gitu. Dan menurut aku di sini hal yang paling penting adalah kita sebagai pelajar atau mahasiswa itu kita harus menguasai manajemen waktu dan manajemen uang. Itu hal penting banget sih. Kenapa? Karena setiap kesibukan atau kegiatan yang aku jalani itu nggak lepas dari penempatan waktu dan juga dana tentunya. Jadi harus pintar-pintar handle semua kegiatan, apalagi aku berkegiatan di rumah ya. Jadi mau nggak mau harus bantuin orang tua ngurus rumah. Jadi kedua manajemen itu tuh sangat-sangat penting bagi aku. Manajemen waktu sendiri kita bisa lakuin dengan menjadwalkan semua kegiatan, event, dan deadline tugas di Google Calendar atau jurnal yang kalian punya. Biasanya aku di jurnal sih, karena lebih mudah aja gitu buka buku. Dengan itu, aku bisa tahu gitu. Dan nggak lupa kalau misalkan ada kegiatan organisasi, tugas kuliah, atau event lomba yang aku ikutin gitu. Terkadang kendalanya di sini itu adalah mengatur waktu ketika ada kegiatan yang bertabrakan gitu. Misalkan di UKM A ada kegiatan dan di lomba ini ada kegiatan gitu. Jadi tabrakan waktunya. Jadi diusahakan bagi mahasiswa baru atau mahasiswa lainnya itu untuk berperan mengambil keputusan sangat penting dalam masalah tersebut gitu loh. Mungkin saran dari aku, pilihlah sesuatu yang urgent atau kegiatan yang urgent yang kita tuh punya tanggung jawab yang besar di sana, ya, punya tanggung jawab yang lebih besar di kegiatan tersebut gitu. Jadi kita bisa memanage waktu kita dan juga di sini untuk sebagai mahasiswa itu kita harus bisa memanage keuangan, apalagi sebagai perantauan kita juga punya biaya untuk kos, untuk listrik dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus bisa mengatur keuangan kita agar balance antara pengeluaran dan juga pemasukan gitu. Menurut aku sih seperti itu ya, Kak. Mantap sekali ya Kak, Balkis ini udah bisa itu buat manajemen baik dari waktu, terus uang, terus kita harus membuat to-do list di jurnal buat list jadwal-jadwal mana sih yang harus kita prioritaskan dan harus kita dahulukan agar jadwal tuh nggak tabrakan gitu. Selanjutnya nih ada menurut Kak Zidan, gimana sih caranya biar kamu tuh nggak burnout atau capek gitu menghadapi semua kegiatan kamu yang tadi itu padat banget gitu ya? Oke, kalau dari aku burnout tuh ya bisa karena beberapa tugas atau tas yang apa ya untuk dituntut dikerjakan secara bersamaan itu atau ya bebarengan gitu ya. Tipsnya kalau dari aku kadang-kadang ya kita tuh tidak boleh memforsir ya atau memaksakan diri kita untuk bekerja keras gitu. Jadi kadang-kadang ya kita harus balik lagi gitu untuk mengingat kembali gitu kan tujuan awal gitu kayak apa dan pokoknya istirahat dulu gitu sama seperti Kabalkis itu dan juga untuk bisa apa ya untuk menjalani antara perkuliahan, organisasi, kepanitiaan dan sebagainya dengan baik itu ya kita perlu membuat tentu ya prioritas gitu dan yang kedua kita itu harus bisa bilang enggak gitu. Ini emang menjadi tantangan juga ya. Kalau ada tawaran-tawaran atau peluang-peluang, ada kalanya kita harus bilang enggak gitu. Soalnya kan waktu dan energi kita itu ya terbatas gitu. Jadi ibarat kita ambil semuanya nih, kan burnout gitu kan. Kalaupun dipaksakan ya burnout itu. Jadi ya harus tegas gitu sama diri sendiri gitu. Untuk mengerjakan tugas ya baik kuliah maupun proker gitu dari Ormawa
Ya aku biasanya dengan cara by target gitu. Jadi hari ini tuh harus selesai apa, besok selesai apa, seminggu ini harus selesai apa gitu. Kalau misalnya dibuat per jam ya susah ya kalau aku sendiri gitu. Karena kita tuh kan ada mood tuh. Kadang jam berapa itu kita dipaksakan jadi gak maksimal gitu. Kalau lebih ke teknisnya ya aku sering ini ya pakai Google Calendar sama kayak Kak Balkis juga. Jadi kegiatan acara tugas tuh ditulis di sana tuh lebih apa ya, lebih terstruktur gitu. Oke, berarti dari Kak Bagus maupun Kak Zidan ini udah mantap banget buat manajemen. Jadi dari Kak Zidan usaha untuk kita tuh harus membuat target per harinya tuh harus ngapain aja gitu. Terus kita juga harus bikin jurnal gitu di Google Calendar biar kita harus lihat apa aja sih yang harus kita lakuin di hari ini. Oke, mantep banget ya dari Kak Zildan maupun Kak Balkis ini. Emang ya dari pengalaman-pengalaman yang udah kita semua dapat di dunia perkuliahan ini pastinya nanti bakal berguna gitu di dunia setelah perkuliahan maupun di dunia pekerjaan maupun di masyarakat seperti itu. Nah, gimana nih Kak Fani? Keren banget ya sharing kita kali ini bersama Kak Zidan dan Kak Balkis ini. Nah, semoga sharing kita kali ini bisa menginspirasi teman-teman Sobat Aksi di rumah yang lagi dengerin, bisa coba membuka wawasan kalian dan memulai untuk membuat planning ke depannya di dunia perkuliahan. Iya, benar sekali ya Kak Nina. Tak terasa nih, kita udah berada di penghujung acara. Semoga cerita dan pengalaman yang udah Kak Zidan maupun Kak Balkis tadi ceritakan kepada Sobat Aksi sekalian membuat kita lebih semangat dan termotivasi untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa. Banyaknya kegiatan yang udah kita lakukan tadi. Tentunya kita juga harus lebih mawas diri dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut. Terus kita juga harus membuat kayak rencana ke depannya tuh harus jadi seperti apa sih. Terus kita harus membuat target per tahun atau per harinya itu kita harus melakukan apa aja biar kita tuh punya hasil atas apa yang kita kerjakan hari ini. Seperti itu ya Kak Nina? Iya, benar banget nih Kak Fani. Nah, mungkin itu tadi sharing kita kali ini. Sampai jumpa di pot aksi selanjutnya yang tentunya nggak kalah menarik dan nggak kalah keren. Dan pastinya juga dengan narasumber yang lebih keren lagi. Nah, terima kasih buat kakak narasumber, baik Kak Zidan maupun Kak Balkis, udah mau sharing nih pengalaman-pengalaman kerennya ke teman-teman Sobat Aksi. Aku Nina. Dan aku Fani. Kita pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf.